kemarin di pertemuan 5 kita sudah mempelajari menyisip gambar pada KineMaster. Nah, pada pertemuan kali ini kita mempelajari menyisip gambar pada background atau latar belakang. Tujuannya adalah agar kamu dapat mempercantik tampilan pada latar belakang. Nah, sekarang kamu bisa perhatikan langkah-langkah untuk membuatnya. Baik, kita akan memulai pelajaran hari ini yang sesuai dengan pembukaan. Maka yang akan kita bahas hari ini adalah format gambar yang difungsikan seperti background ataupun latar. Oke ya. Jadi yang pertama kita lakukan adalah kita membuat project baru. Nah, kemudian saya masih mengambil topik protokol kesehatan. Jadi silakan dilihat gambar yang saya tunjukkan seperti minggu lalu. Nah, kamu boleh saja menggunakan gambar tersebut, ataupun jika ingin mengganti gambar yang lain, ya boleh. Dalam hal ini saya masih menggunakan gambar yang sama. Oke. Jadi yang pertama saya masukkan adalah ini, protokol kesehatan COVID-19 ya. Nah, kemudian ketika gambar yang difungsikan seperti background ini kita klik, maka dia akan muncul ikon-ikon yang seperti saya tunjukkan ini, mulai dari yang gunting atau cut sampai fitness ya. Nah, untuk teorinya mengenai format gambar yang berfungsi sebagai background ataupun latar, itu kamu boleh lihat di modul yang sudah di-share oleh gurumu masing-masing ya. Jadi teorinya apa saja? Teori itu berhubungan dengan ikon-ikon yang ada di format background ini. Jadi ketika saya klik gambar, itu ada banyak sekali ikon beserta namanya. Misalnya seperti yang gunting atau trim, yang pan and zoom, yang rotate, dan seterusnya ya. Saya tidak akan bahas terlalu banyak untuk menghemat waktu. Saya akan langsung ke klip grafik saja. Nah, di klip grafik ketika kamu klik itu hanya sedikit ya yang tersedia atau bawaan. Kamu bisa saja mendownload ini di rumah atau home yang ada di gambar ya. Silakan kamu klik, nanti kamu cari sendiri apa yang dibutuhkan. Oke, saya berikan contoh. Misalnya di klip grafik, saya ingin menggunakan flash bulb. Nah, di sini pilihannya kan ada 8. Silakan pilih salah satu, misalnya seperti ini. Nanti dia akan muncul hasilnya di sampingnya. Ya, sesuaikan dengan yang kamu inginkan. Ya, seperti ini. Nah, oke, saya mungkin mau pakai yang ini. Jadi kalau dijalankan hasilnya seperti ini. Oke ya. Nah, itu untuk klip grafik. Untuk color filter itu untuk mengubah ya, sesuai dengan mengubah warna ya, ataupun tampilannya sesuai dengan yang kita pilih. Misalnya kita pilih yang ini, series. Nah, dia akan berubah ya. Terserah mau milih yang mana. Ini hanya saya contohkan. Misalnya seperti all series ya. Yang lain masih banyak, boleh dicoba. Kemudian di adjustment ini untuk mengatur. Nah, mungkin kamu udah nampak brightness berarti kecerahan, contrast, saturation, dan seterusnya ya. Kalau memang berminat ya boleh digeser-geser ya. Misalnya brightness-nya kurang ya, mau digeser lebih terang atau lebih gelap, kontrasnya. Terasa kamu juga cukup paham lah ya mengenai fungsi-fungsi seperti ini ya. Untuk hal ini saya tidak mengatur terlalu banyak, saya biarkan dia normal saja. Kemudian fitness ya, fitness ini kayak memberikan efek blur di pojok ya, kiri kanan atas bawah. Ini kalau mau diaktifkan boleh, kalau tidak pun ya tidak masalah ya, tergantung selera. Jadi kalau hasilnya dijalankan ya seperti ini kira-kira. Oke, nah kemudian untuk berikutnya saya akan menambah gambar-gambar seperti misalnya ya dari memakai masker, kemudian
teks suhu tubuh, kemudian cuci tangan dan menjaga jarak. Terakhir mungkin kita masukkan terima kasih ya, seperti ini. Oke. Nah, untuk memperindah atau memperbagus, kita bisa saja menambah teks seperti punya berikut ini. Kira-kira ya sudah nampak ya. Nah, sekarang kita edit sedikit gambarnya. Jadi gambar ini saya akan buat klip grafiknya seperti ini. Misalnya saya memilih klip grafik yang mana ya? Misalnya kita tes model font ini. Wah. Bisa jadi seperti ini kita buat. Jadi kalau kita tes, untuk memakai maskernya mungkin kita harus motong sedikit ya. Contohnya seperti ini. Sini oke, kita potong ke arah kiri ya. Jadi kalau dijalankan, kira-kira hasilnya seperti ini. Memakai masker. Nah, kemudian untuk ini kita juga buat klip grafiknya. Kita buat klip grafik misalnya mana ya? Kita tes ini. Ini boleh juga nih ya. Jadi kira-kira kalau dijalankan hasilnya seperti ini. Kemudian seperti ini ya. Setelah itu kita buat yang ini, klip grafiknya nih, klip grafiknya misalnya kita tes bawah-bawah ya. Oh ini aja, photo pen ya, misalnya seperti ini. Oke. Cuci tangan ya, suhu tubuh, cuci tangan. Untuk yang jaga jarak, kita bisa kasih klip grafik. Misalnya kita coba dia pakai misalnya apa ya, spread output misalnya ya, spread output misalnya seperti ini. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau dijalankan, oke, hasilnya seperti ini. Oke, kalau dari awal kita tes jalankan. Ya, hasilnya kira-kira seperti ini, bisa dilihat ya. Jadi masing-masing gambar itu sudah ada klip grafik yang sudah diinput atau dimasukkan ke dalam, kira-kira seperti ini ya. Nah, untuk membuat lebih bagus ya mungkin kita bisa saja menambah animasi di tulisan. Jadi kalau dijalankan ya seperti ini ya. Ini juga bisa kita buat animasi misalnya slide rare. Jadi kalau dijalankan seperti ini. Untuk ini mungkin kita bisa buat animasinya seperti convert ya. Jadi kalau dijalankan ya boleh ya. Untuk jaga jarak bisa saja kita buat dia letter by letter ya. Jadi kalau dibuat seperti ini. Oke, cukup simpel, cukup gampang ya. Nah, setelah itu seperti biasa kita akan ekspor dia keluar ya. Ekspornya ingat jangan melebihi 8 MB. Jadi ini seset 480 yang paling rendah. Kemudian bitrate-nya seset ya 2,57 misalnya. Kemudian diekspor. Nah, tunggu ekspornya sampai selesai ya. Nah, untuk yang ini belum memberikan nama ya. Jadi kalau mau kasih nama ya boleh saja. Kamu ke depan kasih nama dulu. Misalnya protokol kesehatan. Nah, pakai namamu lagi misalnya ya Robi ya. Ya boleh saja. Kemudian setelah itu diekspor lagi
seperti tadi. Nah, kalau misalnya ingin mengganti nama ya, jadi kalau misalnya mau buat nama lain, ganti nama dulu, baru ekspor lagi seperti ini. Oke, dan ingat videonya jangan melebihi 8 MB ya. Jadi jangan nanti waktu mau kirim ke Discord sibuk bertanya kenapa tidak bisa dikirim. Minggu lalu banyak kejadian ya. Jadi untuk minggu ini saya sudah memberitahu 8 MB. Oke, cukup jelas ya. Terima kasih. Nah, baiklah semuanya. Barusan tadi kamu memperhatikan bagaimana langkah-langkah menyisip gambar pada background. Kesimpulannya adalah agar kamu bisa mempercantik tampilan latar pada background kamu. Nah, semoga pembelajaran kali ini cukup bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa tugas dikumpulkan tepat pada waktunya. Ya dulu pertemuan kita sampai di sini. Tetap semangat, jaga kesehatan. Yes.